Iya. Ngobrolnya keren. Mm-mm. Batuk nih aku nih. Yuk. Ya udah kita mulai. Assalamualaikum Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rukoya, apa Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Ina juga sehat ya. Alhamdulillah. Sama keluarga juga sehat semua ya si abang-abang. Abang-abang. Alhamdulillah. Yang dua masih di Oke. rumah kan, yang kuliah masih di rumah, masih online, terus juga yang SMA masih online. Yang satu aja nih yang pesantren udah masuk, Oh yang bungsu. yang Baik. bungsu udah masuk. Udah masuk ya aktif ya Pak udah di pesantren. Ya, terima kasih Mbak Ina sudah kita bisa join hari ini. Collab kalau kata Alhamdulillah. collab ya. Ya, pengen ngobrol-ngobrol nih Mbak Ina sebagai seorang psikolog pastinya apa namanya sering berinteraksi nih sama teman-teman ataupun apa ya orang-orang ya yang ingin ngobrol atau mungkin ingin diskusi sharing terkait serba-serbi PJJ ataupun serba-serbi WFH, WFO gitu ya di kondisi pandemi saat ini. Mungkin bisa ada yang bisa di-sharing juga nih Mbak ke teman-teman. Eh iya nih, Mbak Mbak Guru ya, Mbak Wakil Kepala Sekolah ya. Maaf nih kalau Kebetulan saya masih agak batuk. apa jadi lagi bantu-bantu aja sih Mbak di yayasan. Jadi apa namanya ngurusin pendidikan lah, mengurus pendidikan Iya, di sekolah. iya. Ini kan sebenarnya udah 8 bulan ya. Pandemik ini udah 8 bulan berjalan ya, Mbak Ruko ya. Jadi emang harusnya sih dengan 8 bulan ini penyesuaian ibu dan anak sudah bagus ya. Karena biasanya tuh nanti yang ribetnya, yang beratnya itu pas awal-awal tuh. Bulan-bulan pertama saya juga ngerasain tuh ya, mendampingi anak saya yang SMP, wah luar biasa. Gitu. Tapi begitu dia udah bulan kedua, bulan ketiga, sekolah udah memiliki sistem, karena kan yang namanya pandemik ini bener-bener kayak membutuhkan suatu perubahan yang cepat kan ya, dan ini tidak bisa diprediksi gitu loh. Betul banget Mbak. Artinya nggak bisa diantisipasi. Tiba-tiba aja kita harus di rumah gitu kan, kondisi seperti ini Ya. gitu. Jadi siapapun belum punya sistem gitu ya untuk pembelajaran kayak gini. Dan kita pun semua sebagai orang tua memang dari dulu nggak dipersiapkan ya jadi tutorial gitu, karena kan bukan homeschooling kan, sebagian besar kita bukan homeschooling gitu ya. Jadi Iya, dan yang tentunya orang sebagian tua, besar orang tua lebih hmm, menyerahkan pembelajaran atau iya pendidikan itu ke sekolah ya, benar sebagian besar. baru ya. Jadi emang kita semua sebagai orang tua tidak dipersiapkan untuk jadi tutorial Betul, betul anak-anak banget untuk Mbak. belajar online gitu kan. Jadi awal-awal serba gedebak-gedebuk itu satu hal yang sangat-sangat wajar banget gitu ya. Nggak hanya orang tua, mungkin pihak guru juga kan ya. Nah, terus guru kan juga punya anak-anak juga tuh, yang dia Betul, juga ya. perintal-perintil, jadi stresnya Itu dua kali ya. kayaknya effortnya apa harus lebih ekstra dibanding yang lain ya. Hmm, Peran hmm. sebagai guru, peran sebagai orang tua juga yang Iya, mendampingi anak. iya. Jadi ini memang kalau kita bicara tentang masalah PJJ ini, kita nggak bisa lihatnya itu nggak bisa secara parsial gitu ya, Mbak. Tapi kita melihat harus secara helikopter view ya. Artinya banyak sekali aspek yang punya pengaruh kuat gitu kan. Kondisi pandemi gitu kan, kondisi pandemik aja ini sudah menimbulkan stres tersendiri gitu kan. Semua ada di rumah gitu kan. Terus ibu juga jadi bener-bener kelas berat banget nih, semua makanan dia harus siapin gitu kan. PJJ-nya anak-anak, terus juga kondisi semua plek, numplek, ketiplek di rumah Iya. semua. Itu Belum bukan kalau ini juga kondisi ya yang, Mbak, ibu bekerja ya, itu iya, tambah lagi. ini bukan kondisi yang mudah buat siapapun gitu. Baik buat ayah, buat ibu, apalagi buat anak-anak ya. Yang anak-anak kan apalagi, mungkin kalau saya lihat sih yang buat SMP, SMA, kuliah tuh nggak perlu waktu yang lama ya untuk bisa beradaptasi dengan IT gitu. Karena mereka mungkin sehari-harinya memang udah bahkan Terbiasa. 24 jam ya, terbiasa dengan laptop, terbiasa dengan HP gitu. Tapi mungkin benar-benar yang menimbulkan masalah tersendiri itu yang
TK SD gitu ya, yang harus Ya, bergumul. iya, Wah, kalau kebayang. saya sendiri pengalaman kebetulan di sekolah mengelola TK, SD, dan SMP. Jadi memang untuk Hmm. yang TK ya itu banyak sekali memang orang tua khususnya ya yang untuk yang playgroup atau mungkin TK kecil ya TKA. Itu banyak orang tua yang memang belum mengizinkan anaknya berinteraksi dengan gadget, Iya, dengan laptop gitu ya. Jadi itu butuh pemahaman ya atau mungkin lebih banyak orang tua lebih banyak Bu udah yang ini aja deh yang jelas-jelas aja gitu berbasis kertas sama pensil seperti itu. iya. Ya memang pada akhirnya memang kita harus melihat multi kausal ya, semuanya saling pengaruh satu sama lain. Belum hubungan suami istri ini, gitu. Kalau hubungan suami istrinya sendiri bagus sih, insya Allah ya. Masalah PJJ anak-anak, masalah Saling stres di support ya. rumah, masalah ini mereka bisa saling inilah, bisa saling kompalasi ya, kerjasama gitu. Tapi kalau misalnya hubungan suami si ibu si bapak sendiri emang udah ada masalah sebelum pandemik gitu ya, wah ini kompleks gitu jadinya. Gitu. Iya. Jadi ibu Ini yang banyak ini ya, Mbak, banyak kasus atau ada temuan atau apa merebak gitu untuk kasus-kasus seperti itu, Mbak? iya, jadi kasus-kasus tuh terutama ya seperti itu, seperti misalnya suami PHK gitu kan, terus Mm-mm. di rumah eh, kondisi ekonomi juga, ya namanya anak-anak kondisi di rumah kan makanan juga kan mereka butuh ya, Iya, butuh apa lebih banyak gitu kan, dan itu kan pasti membutuhkan support dana yang juga cukup besar kayak gitu. Jadi betul. dari segi ekonomi juga, sementara mungkin kalau di rumah, mungkin kalau pekerja kan banyak sekali profesi-profesi yang terdampak ya, hampir semua malah profesi itu Iya, terdampak untuk betul. masalah. Iya, biasanya punya usaha sampingan ya Ya, saat ini mungkin ada yang terkendala gitu dengan banyak yang penghasilannya mungkin sebulan 20 juta, 10 juta gitu. Tapi saat kondisi pandemi gini bener-bener blast gitu loh. iya, Jadi betul. banyak orang-orang yang mungkin punya kendaraan gitu kan. Tapi pada akhirnya pas kondisi pandemi tiba-tiba jadi duafa gitu. Jadi kita Hmm, nggak bisa nyangka gitu kan kondisi-kondisi seperti dan itu global. Jadi jangankan masalah itu ya, Bu Roka ya. Kalau saya pernah ikut webinar-webinar psikiatri gitu kan, pasien nomor satu utama memang di rumah sakit itu adalah yang kena COVID gitu kan. iya, Belum yang punya penyakit-penyakit pandemik tuh. Itu akan lebih parah lagi tuh dengan kondisi COVID. Terus yang kedua ternyata yang masalah medis yang banyak sekali kliennya selain tadi masalah COVID juga adalah masalah psikiatri gitu. Sekarang tuh psikolog klinis tuh udah kayak apa ya kalau di apa namanya di klinis di konseling online itu oke. menduduki peringkat pertama Oh, untuk kemarin itu ya Mbak, ya, ada psikolog. peringatan Hari Kesehatan Mental ya. Kesehatan Bukan mental berarti sekarang bener-bener udah lumayan ini ya, apa PR hektik. juga ya di masyarakat Iya, kita. Hmm, teman-teman saya, teman-teman klinis tuh yang biasanya mungkin praktek sekali dua kali gitu kan, wah ini bener-bener kebanjiran order pas masa-masa pandemi ini karena mungkin banyak orang yang stres ya, stres, depresi atau mungkin udah yang depresi. udah nggak bisa mikir dan mereka butuh banget bantuan gitu loh, bantuan psikologis kayak gitu. Jadi Iya. memang kalau kondisi balik lagi ke kondisi PJJ ini memang multi kausal gitu. Tapi kalau saya lihat selama si suami dan istrinya hubungannya baik gitu kan, terus mereka punya manajemen stres, manajemen emosi yang bagus gitu kan, dalam menghadapi tekanan global kayak gini, mereka bisa saling Support ya. kerjasama gitu loh. Siapapun pasti merasa tertekan gitu, tapi bagaimana kita mampu menghadapi kondisi yang berat ini akan jauh lebih ringan gitu loh, Mbak Joko ya. Karena kalau saya sih percaya ya anak-anak yang terlahir di zaman yang seperti ini, anak-anak milenial ya, Iya, itu pasti mereka terhadap IT itu cepat gitu loh. Jadi jangan betul. pikir kayak kita nih mama yang aduh gatek-gatek gitu ya. Iya, Anak-anak itu betul. banyak loh. Saya aja kadang banyak loh apa aplikasi-aplikasi yang saya diajarin sama Anak anak saya. gimana tuh? Misalnya aplikasi Gojek itu anak saya yang ini ya Ragil yang ngajarin kan. Ini nanti kalau kirim barang, bisanya kan paling berangkat-berangkat aja kalau kirim barang segala macam mereka lebih jago gitu. Terus Iya, beli-beli online kayak gitu-gitu anak-anak saya tuh lebih jago.
Jadi saya pikir jangan salah loh, mereka tuh anak-anak milenial jauh lebih cepat kalau untuk perangkat IT. Saya sih percaya mereka jauh lebih cepat adaptasinya gitu. Iya, Cuma iya. masalahnya kan ibu sebagai transfer gitu kan, transfer knowledge gitu. Yang seperti saya bilang itu, kita semua tidak dipersiapkan untuk jadi tutorial gitu kan. Jadi emang mengubah itu merupakan hal yang baru lah buat si ibu. Jadi emang perlu ekstra penyesuaian ya buat si ibu dan si bapak sendiri. Jadi yang Ya, nomor satu jadi kalau saya peran bilang yang harus kunci, iya, peran kuncinya di orang tua ya, Mbak. di Berarti ibu sama bapak sebagai apa pengelola dari kondisi saat ini semuanya ya. iya. Nah, waktu hadir menemani anak dalam PJJ ini yang nomor satu adalah kita harus hadir dalam kondisi emosi yang positif gitu. Itu nomor satu tuh syaratnya. Emosinya harus positif dulu. Jadi kalau misalnya di acara pagi itu udah ruwet ya, judulnya gitu kan, udah yang Iya, kompriang, gubrak, teriak-teriak gitu, waduh, udah emosi negatif yang keluar, wah itu udah nggak alamat gitu. kondusif ya, udah nggak Iya kondusif nggak. untuk dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kondisi emosinya positif gitu kan di awal gitu, anak juga ada kondisinya memang siap gitu, insya Allah sih semua akan bisa dilalui lah. Hal-hal yang berat itu akan bisa dilalui dengan santai, dengan lebih rileks gitu kan, Iya, dan anak-anak akan bisa gitu. iya, Nah, terus itu kan juga mereka juga ngadepin situasi yang stressful juga ya kalau saya lihat ya. Ya seperti itu, Bu Rokaya, mereka juga punya anak-anak ya kan. Terus mereka juga ada terkendala pulsa mungkin ya. Karena kan lo Zoom gitu kan menyedot pulsa banget gitu. Kalau iya. misalnya pihak sekolah tuh kan fasilitasi pulsa gitu buat guru tuh sesuatu Udah banget, tambah beban ya. beban. Dan buat Sama, guru, awal-awal tuh bulan 1, bulan 2 ya, itu banyak misalnya gini, Senin tuh nggak ada kegiatan sama sekali. Anak cuma dikasih tugas doang gitu. Udah tuh tugas aja tugas, saya pikir aku kayak gini amat gitu kan. Ya emang awal-awal namanya bulan pertama mungkin guru juga bingung ya masih mau ngapain gitu. mencari-cari pola ya, masih cari-cari bentuk untuk PJJ Bener, itu sendiri. iya kayak gitu. Jadi ada yang seminggu itu cuma Zoom itu cuma berapa kali gitu kan. Nah, tapi begitu kelas baru kan Maret, April, Mei ya. Nah begitu Juni, Juli saya lihat mereka udah punya sistem tuh. Iya, Udah ayo masuk ya jam 7 semuanya harus pakai apa seragam. Tadinya kan seragam ya. awal-awal. Nah, saya lihat perkembangannya bagus di pihak sekolah gitu kan. Adaptasinya bagus. Terus ibu-ibu gitu kan, orang tua juga kan bisa udah lebih tenang gitu menghadapi seperti itu gitu. Iya, Cuma yang banyak tadi juga sih itu Mbak orang tua yang pasrah ya. Maksudnya dalam arti pasrah ya udah gitu selama anaknya enjoy, seneng gitu mengikuti. Jadi memang untuk targetan-targetan juga saat ini sepertinya tidak terlalu memaksa ya gitu. Seperti benar kalau yang banget, saya benar banget. amati. Saya setuju, saya setuju. Jadi emang kita harus menurunkan standar ya kondisi seperti ini gitu. Iya, Guru-guru juga harus menurunkan standar. Kadang-kadang kan guru kayak gini ya, dia japri anak apa ibu orang tuanya, ibu anak ibu belum buka video ya gitu. hmm, Karena beberapa anak tuh mungkin lagi males masih teler gitu kan, ngantuk nggak mau buka video, tapi mungkin gurunya nggak suka, dia mau ada interaktif gitu kan. Ya terus ibunya dijapri, terus kata ibunya kamu buka video nggak, buka, tapi ternyata enggak gitu kan. Itu bisa teriak-teriakan tuh, ibunya wah anaknya gitu kan. Terus guru adu-aduan gitu kan, ibu nih anaknya nggak ngerjain PR segala macem. Jadi mungkin dari gurunya sendiri, jadi kedua belah pihak ya kalau saya rasa ya, dari gurunya, dari orang tuanya harus sama-sama menurunkan standar gitu. Kita kondisi kayak gini emang kondisi di luar yang kita harapkan gitu ya. iya Nah, minimal betul. Jadi, karena kondisi apa stres juga kan nggak kondusif juga ya, Bu apa Mbak Ruko ya. Kalau iya. kayak kondisi pandemik ini, penyakit sama stres tuh udah kayak ayam sama telur, mana Mana dulu dulu? gitu. Mana dulu Mana ya? dulu. Stres itu bisa memicu orang jadi daya tahan turun. Sakit. Dengan daya tahan turun itu ya kan, Ya, ya lebih mudah lepas masker terserang penyakit. pasar mengundang penyakit gitu. Atau mungkin bisa jadi dia memang kondisinya memang udah rentan gitu. Udah memang nggak usah pandemik. Si ibu emang udah sakit-sakitan misalnya kan.
emang Ya. udah daya Yang tahan stresnya emang komorbid udah lah biasa ya, stres, gitu ya. Memang udah ada bawaan dari udah tubuhnya, stres lebih kan. mudah Kan kita rentan. pernah sering lihat ya ibu-ibu yang apa, Iya, ya itu daya tahan stresnya emang jelek gitu. Jadi pas pas menghadapi kondisi pandemik ini juga dia makin berat juga kan. Gitu. Emang udah ada iya. penyakit bawaan, Hmm. tambah stres. Jadi dengan penyakit itu lebih mudah buat dia buat stres, buat ngadepin pandemik ini. Ya Belum kan? kalau ditambah masalah ekonomi ya Mbak, udah super deh itu bebannya luar biasa. Makanya Eh, kebayang banget tuh Mbak, apa baru kayak kondisi orang tua. Akhirnya kalau lihat kondisi kemarin tuh sedih juga ya, yang orang tua ibu sampai membunuh anaknya kan, iya, karena gara-gara online. Kalau saya depresi. pikir itu sepertinya sih bukan karena masalah PJJ-nya deh, itu pasti multi Hmm. kaus. Mungkin ada Udah ini ya, kemarahan udah yang akumulasi mungkin Mbak. Ya, udah akumulasi numpuk dari ya. bertahun-tahun Hmm, mungkin bertumpuk ya, dan pecahnya itu bener. pemicunya itu. Iya, kekecewaan terhadap ayahnya anak-anak kali ya, terhadap Ya. suaminya. Kan teorinya kan gitu, kalau seorang ibu sampai membunuh anak, ujung-ujungnya tuh seperti itu biasanya. Lalu Mm-mm. ada faktor kekecewaan dia terhadap suami gitu. Jadi itunya apa, PJJ itu hanya sebagai stimulan aja kalau saya lihat sih. Iya, iya. Tapi Eh, memang serius, cukup serius nih masalah PJJ anak-anak ini. Kalau kita Iya, emang nggak dan bisa, karena PR juga sih, terutama buat pengelola sekolah ya, kita juga kan belum tahu sampai kapan apa kondisi pandemi saat ini ya. Kita belum tahu ujungnya ada di mana gitu. Dan sekarang kita benar, mungkin sampai di apa namanya pertengahan juga mungkin belum gitu ya. Jadi memang masih butuh apa namanya kekuatan untuk benar. menghadapi kondisi saat ini. Tapi jangan salah juga ya, Mbak Joko ya. Kondisi pandemik online gini juga nggak semuanya berdampak merugikan ya. Kayak misalnya anak saya yang kuliah, dia malah pas pas kuliah online justru IPK-nya dia Meningkat. maksimal gitu. Dia bilang katanya, wah Bun, mumpung ini nih online, ngambil deh SKS banyak-banyak ya, karena kemarin dia IPK-nya 4 misalnya. Justru lebih gampang katanya untuk bisa mencapai nilai yang maksimal saat Maksimal online saat gitu. online justru. Kalau saya pikir Dampak banyak anak-anak positifnya yang justru Mbak bisa malah ya, dan malah bisa berdampak memanfaatkan positif justru. kondisi orang itu secara Iya, optimal, yang bisa kayak gitu loh. iya, Gitu. iya. Jadi sebenarnya nggak selalu gitu loh. Yang namanya apa, pembelajaran online itu berdampak negatif Negatif. gitu. Hmm. Iya, Kayak iya. kayak saya nih, saya dengan zooming gini, jadi saya malah tahu banyak nih. Jadi sering ikut kursus webinar gitu kan. Jadi wah banyak banget deh. Justru saya banyak banget Iya, dapat. tanpa ini ya Mbak, apa namanya, terbatas oleh ruang dan waktu. Nah Kalau benar, dengan Zoom apa atau dengan online seperti ini ya, kita bisa ikut apa kegiatan webinarnya ya, ya dengan berbagai macam ini ya tempat dan juga waktunya juga sangat fleksibel untuk yang saat ini. iya. Mm-mm. Dan sebenarnya kalau buat ibu bekerja juga dia bisa, kalau dia melihat dari sisi positif ya, kan banyak nih kesempatan kita untuk bonding ya dengan anak Iya, kita gitu kan, dengan suami kita secara udah sekarang udah di rumah nih gitu kan. iya. Sekarang tinggal pandai-pandainya kita cari waktu untuk me time gitu. Me time ini kadang-kadang ibu-ibu suka lupa ya, padahal me time ini butuh banget loh kita semua gitu kan. Oh gitu ya Zoom, Mbak. Saya baru tahu nih Mbak. Gimana Mbak ininya Zoom, Zoom apa fatigue itu namanya me lumayan. time ini? Karena kan pasti Iya, aktivitas kita 24 jam di rumah gitu ya. Terus ya apalagi kalau mungkin kondisi rumahnya itu yang ya kurang memadai lah untuk kita iya, menyendiri gitu. iya. Jadi me time ini sesuatu kita kasih jeda buat diri kita, Bu apa Mbak Hmm, Ruko ya. Kita kasih jeda buat diri kita untuk keluar dari situasi rutin gitu. Hanya hmm, untuk kita, itu me time. Hanya untuk diri sendiri. Jadi kadang kan hmm. kita habis nih waktu buat orang lain ya, buat suami Iya. kita, buat anak-anak gitu. Hmm, Tapi kita kadang lupa sama diri kita sendiri. Dan itu yang bikin kita jadi fatigue gitu. Nah, kondisi ibu yang zoom fatigue, yang lelah secara emosi gitu kan, itu menimbulkan banyak kekecewaan-kekecewaan, akhirnya lebih rentan untuk stres gitu. stres Masalahnya ya. kalau kita aura kan, aura emosi di rumah itu tergantung ibunya gitu. Iya, Kalau iya.
suasananya positif, emosinya positif, biasanya si rumah juga apa namanya, terbawa. Karena emosi itu nular, kayak gitu. Tapi kalau dari ibunya stressful, ngomel-ngomel gitu kan, hawanya negatif, lah Anaknya kebayang deh. ikutan gitu ya. Suami juga nggak betah di rumah, sementara dia harus di rumah Harus di gitu kan. rumah gitu. Iya betul. Akhirnya dia juga tidak bisa berpikir secara, kalau laki-laki kan memang dia harus berpikir inovasi, Logis kreatif kan. masalah. Bisa berpikir nih, misalnya nih, dia pedagang biasanya. Tapi kondisi kayak gini nggak bisa seluas waktu sejaman nggak pandemik. Pandemi. Harus berpikir kreatif gitu. Tapi kalau misalnya di rumah nggak kondusif gitu kan, dia kan jadi serba salah gitu, isinya ngomel mulu, sementara dia mungkin solusinya begini salah, begitu salah, iniin, disalahin terus. Dia nggak bisa berpikir kreatif, ya akhirnya ya tumpul gitu. Jadi penting buat si ibu ini untuk dia me time ya. Time, cari waktu buat dirinya sendiri, yang suka berkebun misalnya. Ya dia bisa tuh nanam-nanam apa gitu ya. Di luar rumah, dia mungkin bikin taman gitu. Atau mungkin dia sediakan waktu khusus mungkin buat olahraga sebentar ya, sejenak. Nggak butuh waktu lama kok me time. Atau Iya. kita lagu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Berarti kalau saya kayak gitu tuh Mbak. Berarti masuk dalam me time tuh ya. Jadi Iya, jeda bisa. sebentar itu ya dengerin Benar-benar. musik-musik jadul kadang-kadang bikin memori tuh jadi keinget lagi zaman dulu gitu ya waktu kalau denger kadang kita masih lama gitu ya, itu kalau didengerin lagi kalau saya me time-nya mungkin itu masuk ya Mbak di tadi Iya ya benar. Mbak Ina bilang. Jadi pastikan pas me time itu oksitoksin keluar, hormon-hormon di otak gitu kan. Kan yang membuat kita stres itu kan PJJ anak-anak, kondisi-kondisi yang mumet gitu kan, berhadapan langsung dengan online gitu. Itu kan stres, itu kondisi kortisol tuh keluar semua tuh. Kortisol itu hormon dari otak yang saat kita dalam kondisi yang stres. Dan kortisol itu sifatnya toksik ya, dia racun gitu. Iya. Nah, idealnya memang saat kortisol itu keluar biasanya dalam kondisi kita stres, kita ngomel-ngomel, marah, kesel, ngubel, itu kortisol semua. Nah, kalau ini tidak cepat dinetralisir, yang akhirnya dia akan meracuni tubuh kita gitu. Bisa kena mah, atau mungkin nanti tekanan darah tinggi, gula naik gitu kan. Iya. Diabetes segala macam. Nah, kita perlu menstabilkan kortisol ini dengan oksitoksin. Oksitoksin itu sesuatu yang akan keluar kalau kita dalam kondisi yang happy gitu. Lagi seneng gitu ya, kondisi nyaman ya Mbak ya. Happy. Ada juga kalau orang-orang introvert itu me time-nya baca tuh Mbak Roko ya. Oh iya, bisa juga itu ya. Aktivitas sendiri lah ya, dia bisa fokus ya untuk baca buku gitu. Oke. Ada juga yang nonton drakor. Kalau nonton drakor biasanya, harus butuh waktu panjang gitu ya. Nah, itu kan masalah baru kali, masalah baru lagi kalau drakor itu kan. Dia harus download. Kalau yang lain terbengkalai kayaknya, ngebela-bela ini supaya kelar nonton drakor ya Mbak. Iya. Tapi kalau misalnya dia bisa nih manajemen waktunya bagus nih, saya suka nonton drakor. Sebenarnya sih nggak masalah. Dia kan happy tuh. Cuma dia inilah, maksudnya jangan sampai full satu episode kan bisa 1 jam sendiri gitu kan. Kalau gitu kan setengah jam aja udah cukup, nanti kan bisa ditambah lagi gitu. Tapi yang penting oksitoksin keluar dulu nih, dia happy, dia udah seger lagi. Jadi masing-masing orang punya tuh, ada yang merajut Islam. Ya kan? Jangan malah bikin ini ya, Mbak. Jangan malah bikin problem baru ya dengan me time itu. Ada juga yang me time-nya ke pasar tuh, baru kok ya belanja gitu. Ke pasar. Iya, karena window shopping bisa juga ya Mbak dengan buka-buka aplikasi belanja online. Iya benar, bisa gitu. Kalau saya tuh me time saya biasanya saya chat. Saya punya banyak banget komunitas, grup chatting gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman gitu. Itu me time saya tuh setengah jam aja, lumayan tuh cekak gitu kan. Itu me time-nya bahas apa aja. Setengah jam, setengah 7 sampai jam 7 udah seger nih gitu kan. Nah udah siap nih gitu. Jadi model tiap ibu-ibu mewarnai me time-nya itu macam-macam gitu. Yang penting ininya auranya harus aura senang, happy gitu.
Nah, Iya. begitu aura positif udah hadir, dia siap, dia mandi, bersih gitu kan, wangi. Jangan lupa loh kalau mau PJJ anak-anak, Meski di kita rumah tetap mandi. ya. Terus Meski di rumah aja. anak-anak kita seneng tuh harum-harum yang ada aroma-aroma susu. Nah, gitu kan, Hmm, iya, iya. aroma kayak kayak apa, bu susu kayak eh, stroberi, buah stroberi sama susu kan enak banget tuh. Kita semprot-semprot lah di badan kita. Atau mungkin parum-parumnya baby tuh, bayi tuh, Iya. kolonnya bayi, itu Hmm. kan enak banget tuh. Kita semprot-semprot nih. Nah, biasanya anak-anak seneng tuh. Dia akan menghadirkan rasa happy, tenang, nyaman, dan ibunya juga kondisinya full. Dan harus ditarik bibirnya. Iya, betul betul. Bayang aja kondisi emaknya udah buka. Jatuh. itu itu apa, anaknya udah ini duluan ya, udah ilfil duluan lihat ibunya. Benar. Iya. Jadi ibunya juga harus kondisinya harus positif, dia happy gitu kan, dan sertakan dengan jok-jok gitu loh, jangan dibawa serius terlalu serius. Ya sambil bercanda gitu kan, receh gitu kan, yang ini aja yang ringan-ringan lucu gitu, Iya. kayak gitu. Jadi Iya. dibawa santai dan anak-anak nanti akan seneng, dia akan menikmati suasana belajar dan guru juga yang di Zoom juga jangan terlalu serius. Dibawa, Itu kayaknya perlu ini ya, Pak, sepertinya masih perlu latihan juga nih ya buat buat ya. guru-guru, untuk menghadirkan. Karena kan dari wajah juga terlihat gitu ya, gurunya Iya, lagi ceria atau benar. lagi kurang kurang semangat gitu ya, Mbak. Energi itu kan nular. Kalau Hmm. gurunya misalnya nih ngajar di Zoom kondisi muka nggak pakai bedak misalnya kucel gitu kan, terus cuma pakai jubah kaos, jadi prinsip groomingnya nggak diperhatikan gitu, anak juga mungkin udah ngeliatnya udah gubrak gitu kan. Tapi kalau dia ngelihat bu gurunya charming gitu kan, charming itu kan nggak, bukan berarti menor gitu, enggak ya, tapi paling nggak bersih apik tuh, kayak kayak Mbak Rukoya ini kan sinarnya pas nih, seneng gitu kan Ini guru. pengaruh efek cahaya loh, Mbak. Nah, ini auranya positif. Anak kan seneng tuh, ya kan? Dan dia bisa tahan sampai jam 12 pun, seneng dengan gurunya yang Iya. apik, yang murah senyum. Tapi kalau misalnya yang dihadapin gurunya, ayo buka. Itu yang videonya yang kita buka, ini ya siapa tuh? Saya laporin ke mamanya ya, gitu. Ya, Iya, iya. gurunya kayak, sayang lah anak-anak habis itu tidur mereka. Iya, berarti banyak faktor ya, Mbak, yang Ya, apa, untuk, kondisi saat ini ya, baik yang di rumah maupun kalau khusus untuk PJJ berarti faktor guru juga ya, luar biasa sangat, menentukan ya keberhasilannya anak untuk apa namanya, bisa mengikuti pembelajaran atau tidak itu ya, Mbak. bener, bener, bener Mbak Ruka ya, kayak gitu. Saya juga Iya. sebenarnya masih belajar terus sih, ini juga makanya saya ikutan public grooming gitu kan, ikutan public speaking itu dalam rangka apa namanya, ya dalam rangka buat memberikan aura positif gitu kan. Kalau kita terus ibunya terus belajar gitu kan, dia mendapatkan hal-hal baru gitu, dia bisa eksplor lagi, dia punya keahlian, kemampuan ya kan. Nah, dengan Iya. kondisi ibu yang positif, anak-anak juga seneng kan lihat ibunya, terus dia mau nanya-nanya, Bunda, yang ini gimana sih caranya, ini gimana, ibunya juga kan happy kayak gitu, Iya, kayak gitu. insya Allah. Jadi tetap terus semangat ya Mbak, insya Terus Allah. semangat. Saya juga baru ikutan, udah lama sebenarnya niat ingin ikut kelas-kelas seperti ini. Karena sekarang udah mulai apa ya lumayan juga lah gitu ya untuk tampil di depan kamera. Kalau sebelumnya benar-benar nggak pede gitu. Kadang kalau foto juga, aduh, butuh apa, kurang percaya diri lah gitu untuk tampil. Tapi ternyata tuntutan saat ini mengharuskan kita ikut. Iya, Mas. Ini kayaknya ada yang nanya nih Mbak Koko ya, siapa ya? Mbak Iya. Fajri, ya apa kabar nih Mbak Fajri? Oh, kayaknya Nah, sahabatnya Mbak Ina nih. iya Mbak Fajri ini salah satu guru saya juga nih. Luar biasa Mbak Fajri. Nanti mungkin kapan-kapan kita undang ya Mbak Oh, Rukia, Mbak Fajri iya. sharing-sharing. Mbak Mbak Fajri ini konselor dari eh, sahabatku ya. Beliau punya program yang banyak sekali buat ini bagaimana melatih ketahanan mental ibu-ibu dalam mengasuh ya.
anak-anak iya. untuk tetap keras katanya di kondisi Iya. pandemik. Ini mungkin nanti bolehlah sekali-sekali saya undang ke sekolah ya, kita webinar. Boleh, insya Allah. Webinar sama orang tua ya. Kebetulan saya punya di sekolah sama teman-teman ada program kelas parenting juga, jadi setiap bulan. Jadi insya Allah nanti kalau waktunya cocok berkenan, insya Allah nanti kita diskusi lagi lanjutan untuk program. Terutama sih saya sangat tertarik tadi dengan kesehatan mental ya untuk guru, baik untuk guru maupun untuk orang tua nih yang mendampingi anak-anak belajar di rumah seperti itu Ya, Mbak. insya Allah Bu Ropa ya. Nanti kapan Iya. waktunya kita bisa janjian lagi ya. Siap, insyaallah. Kayaknya kita Udah 30 udah menit ya? lumayan nih Mbak, nggak berasa waktunya apa dari target setengah jam sepertinya udah lewat nih. Tapi Ah, gitu ya. mudah-mudahan bisa lanjut kita diskusinya, ngobrol-ngobrolnya nanti bisa kita sambung lagi. Makasih banyak Mbak Ina sharingnya dan tipsnya juga ya Ya, tadi tentang me time. Saya baru baru ini juga nih apa baru dapat lagi nih untuk me time saat PJJ atau saat WFH saat ini. sama-sama baru ya. Mudah-mudahan kita bisa melalui saat-saat menantang ini ya dengan pandemik dan bisa melihat hikmah di balik ini. Banyak sekali kan kondisi-kondisi di mana kita bisa lebih bonding ya, meningkatkan bonding kita dengan anak-anak kita gitu kan. Terus ini Betul. juga merupakan area yang sangat kesempatan yang bagus banget buat kita belajar ya. Belajar banyak banget hal Betul, di banyak di hal-hal dunia baru maya. yang Hal-hal sebelumnya tidak terpikirkan. Sekarang benar. harus mau tidak mau harus kita hadapi dan kita apa lakukan ya Mbak. Benar. Oke, Oke deh. terima kasih Mbak Ko Terima ya, kasih alhamdulillah. banyak Mbak. Salam sama keluarga, sama Ya teman-teman sama-sama. yang lain, sesama rombongan. Saya udah lama juga nggak kontak-kontak, Insya Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin Oke ya rabbal deh. alamin. Ya, makasih ya Mbak. Ya, Ya sama-sama ya, Ko ya. Jumpa assalamualaikum. lagi. Waalaikumsalam Ya, sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh.